Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku memejamkan mataku lalu menghela napas pelan. Nadira menikah, kenapa hatiku yang terasa berat? Bukan tidak rela, hanya saja aku takut Mas Rafka belum bisa mengikhlaskan Nadira. Tidak lucu kalau suamiku mencintai istri sahabatnya sendiri. Aku beranjak, lalu melangkah menuju kamar mandi. Berniat mencuci muka. Setelah mencuci muka, aku memasang kembali jilbabku. Kulirik jam dinding yang ada di atas sana. Ternyata aku sudah tidur kurang lebih 2 jam. Aku baru ingat harus mengantarkan Mas Rafka makan siang. Dengan cepat aku merapikan diri dan keluar dari kamar. Aku hendak pergi menuju dapur untuk memasak. Langkahku terhenti di ruang TV. Kulihat kedua orang tuaku sedang menonton TV. Aku menghampiri keduanya. Umi, Abi, Kila izin masak di dapur ya. Kila mau masak nasi goreng untuk makan siang Mas Rafka. Iya nak, silahkan. Saat Umi yang diikuti anggukan oleh Abi. Aku tersenyum lalu kembali melangkah menuju dapur. Mau apa lagi kalau bukan memasak? Tidak mau berlama-lama, aku langsung berkutik dengan alat-alat masak serta bahan-bahan makanan. Aku memasak dengan penuh kasih sayang, berharap masakan yang kubuat kali ini enak di lidah Mas Rafka. Tak butuh waktu lama, kini nasi goreng telur yang kubuat sudah selesai. Nasi goreng yang kubuat kali ini sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nasi goreng kali ini aku buat dengan rasa yang pedas. Bukan aku yang mau, tetapi ini permintaan Mas Rafka. Aku memindahkan nasi goreng itu ke dalam kotak bekal, lalu menyimpannya ke dalam tote bag hitam. Setelah itu aku keluar dari dapur dan melangkah menuju ruang TV. Aku harus berpamitan pada Umi dan Abi. Aku datang dan langsung duduk di dekat Umi. Umi, Abi, Kila pamit dulu ya. Kila mau ke kantor Mas Rafka, terus nanti Kila langsung pulang ke rumah. Terima kasih udah nyambut Kila dengan baik. Insya Allah kapan-kapan Kila datang ke sini lagi. Loh, kok cepet banget? Iya Umi, di rumah juga ada kerjaan. Lain kali insya Allah Kila kesini sekalian sama Mas Rafka. Nah boleh tuh, sekali-kali kamu kesini sama menantu Abi. Timpal Abi. Menantu aku juga Abi, sahut Umi. Aku terkekeh kecil. Insya Allah nanti Kila ajakin menantu kalian. Ya udah, Kila berangkat sekarang ya, ucapku sambil menyodorkan tanganku, hendak menyalami kedua orang tuaku. Iya nak, hati-hati ya, pesan Umi. Aku mengangguk lalu mencium punggung tangan Umi. Tak lupa aku mencium kedua pipi Umiku. Itu, jaga kesehatan Umi. Umi mengangguk sambil tersenyum. Kila juga jaga kesehatan. Aku tersenyum lalu beralih menyalami Abi. Kila pamit, ucapku setelah mencium punggung tangan Abi. Jaga kesehatan Abi. Insya Allah kamu juga sayang. Aku tersenyum lebar. Kalau gitu Kila pamit ya. Aku berdiri, begitu juga dengan kedua orang tuaku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati sayang. Aku sedang di perjalanan menuju kantor Mas Rafka. Aku tidak pergi menggunakan taksi, melainkan diantar oleh Mang Ujang. Abi yang menyuruh. Aku tidak bisa menolak. Tidak masalah juga, hitung-hitung irit pengeluaran. Tak terasa laju mobil selesai di depan sebuah kantor dengan bangunan yang cukup besar. Aku mengulas senyuman. Terima kasih ya Mang Ujang. Sama-sama Nyonya, sudah tugas saya. Nanti mau saya jemput jam berapa? Oh nggak usah Mang, nanti Kila bisa pulang sendiri. Kalau gitu Kila pamit ya. Assalamualaikum. Iya Nyonya, waalaikumsalam. Setelahnya aku keluar dari mobil, berdiri menatap kepergian mobil yang dikendarai oleh Mang Ujang. Aku berbalik menghadap kantor Mas Rafka. Menghela napas lalu aku melangkah. Aku melangkah masuk. Langkahku terhenti saat seseorang menyapa aku. Assalamualaikum Bu Kila. Aku menoleh, ternyata Pak Ahmad. Aku mengulas senyuman. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Bu Kila mau bertemu Pak Rafka ya?
Iya Pak, kira-kira Mas Rafka ada nggak ya? Tadi sih saya lihat beliau keluar sebentar, saya tanyakan dulu. Saya ikut Pak, mari Bu, ucapnya. Aku mengangguk lalu mengikuti langkah Pak Ahmad menuju lobi. Aku berdiri di belakang Pak Ahmad. Beliau sedang berbicara dengan resepsionis kantor. Dia perempuan cantik, apalagi dia berjilbab. Satu yang aku suka dari kantor ini, di sini semua pegawainya memakai jilbab. Tetapi tidak tahu juga sih kalau di luar kantor mereka tetap berjilbab atau tidak. Semoga saja tetap. Bu Indah, apa Pak Rafka ada di ruangannya? Tanya Pak Ahmad pada resepsionis di kantor Mas Rafka. Ada, apakah ada yang ingin bertemu? Ya, istrinya datang ingin mengantar makan siang. Jawab Pak Ahmad. Aku sedikit maju menampilkan wajahku, lalu melempar senyuman kepada sang resepsionis. Bu Syakila bukan? Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. Mbak mengenal saya? Mbak Indah tersenyum. Pak Rafka pernah memberitahu saya bahwa istrinya bernama Syakila. Dia cantik dan baik. Ucapannya sukses membuat kedua pipiku merona. Salam kenal Bu Syakila, silakan langsung saja ke ruangan Pak Rafka, ucapnya lagi. Apa Mas Rafka tidak sibuk? Tanyaku memastikan. Tidak ada kata sibuk untuk pasangan, apalagi yang sudah dianggap prioritas. Temuilah, Pak Rafka tidak akan sibuk untuk sekedar bertemu dengan penyemangatnya. Pak Rafka pasti sudah menunggu Bu Syakila. Lagi, aku tersenyum malu. Pas pegangan Bu Syakila, ucap Pak Ahmad. Aku menoleh sambil menatapnya bingung. Kenapa? Takutnya nanti Bu Syakila terbang. Pak Ahmad dan Mbak Indah tertawa kecil membuatku terkekeh kecil sambil menggeleng-gelengkan kepalaku. Kalau begitu saya permisi ya. Mau ke ruangan Mas Rafka. Pak Ahmad dan Mbak Indah mengangguk. Silahkan Bu. Setelah berbincang dengan keduanya, aku melanjutkan langkahku menuju ruangan Mas Rafka. Seperti beberapa hari yang lalu, tatapan para penghuni kantor masih sama, yaitu tatapan aneh dan sinis. Entah apa yang mereka tatap dariku. Apakah penampilanku? Sudahlah, aku mencoba menghiraukan tatapan mereka. Aku menundukkan pandanganku sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Aku menggenggam erat kotak bekal makanan tersebut sambil sedikit menunduk. Bruk. Aku terjatuh, bokongku mendarat dengan mulus di atas lantai putih bersih. Seorang pegawai perempuan tiba-tiba saja menabrakku, seperti ia tidak sengaja. Aku sedikit meringis. Astagfirullah, ujarku lirih, tapi tidak terasa begitu sakit. Aku sedikit mendongak menatap perempuan yang tadi menabrakku. Kalau jalan lihat-lihat dong, mata dipakai, bentaknya. Suara terdengar sedikit keras. Mendengar bentakan tersebut, aku langsung mengambil kembali kotak bekal yang sempat terjatuh. Syukurlah makanan di dalamnya tidak tumpah. Aku berusaha berdiri lalu membersihkan pakaianku yang sedikit berdebu pada bagian belakang gamisku. Aku menoleh ketika mendengar suara Pak Ahmad dan Mbak Indah kompak memanggil namaku. Bu Syakila tidak apa-apa? Tanya Mbak Indah dengan khawatir. Iya Bu. Apa ada yang luka? Timpal Pak Ahmad. Aku menggeleng sambil tersenyum. Saya nggak apa-apa kok. Aku beralih menatap perempuan tadi sambil tersenyum tipis ke arahnya. Saya minta maaf Mbak. Perempuan itu menatapku tajam. Maaf, makanya kalau jalan itu hati-hati. Mbak Widya, Anda apa-apaan sih? Hanya masalah sepele tidak usah dibesar-besarkan, sahut Bu Indah dengan tegas. Betul itu, Bu Widya tidak usah lebay, timpal Pak Ahmad. Security dan resepsionis tidak usah ikut campur, sentak Mbak Widya. Saya berhak ikut campur, ini menyangkut keamanan dan kenyamanan di kantor ini, jawab Pak Ahmad. Saya juga berhak ikut campur, apalagi menyangkut orang penting seperti Bu Syakila. Asal Anda tahu Mbak Widya, setinggi apapun pangkat Anda di kantor ini, tidak akan menandingi pangkat Bu Syakila, ujar Mbak Indah tegas. Aku meringis, tidak enak dengan perempuan yang bernama Mbak Widya itu. Aku terlalu dibela. Kasihan dia. Sudah, saya nggak apa-apa kok. Kalian nggak usah khawatir, ucapku pada Pak Ahmad dan Mbak Indah.
Aku kembali menatap Mbak Widya. Sekali lagi saya minta maaf Mbak. Maaf sebelumnya, saya hanya ingin membenarkan. Tadi jelas sekali bahwa Mbak yang menabrak saya, bukan sebaliknya. Seharusnya Mbak yang kalau jalan hati-hati. Anda menuduh saya. Jelas-jelas tadi Anda yang menabrak saya, kok malah jadi nyalain saya? Aku menghela napasku pelan. Dalam hati aku terus beristighfar. Jangan sampai aku terpancing emosi. Baiklah, saya minta maaf. Perempuan itu tertawa. Ngalah juga. Lain kali, kalau salah itu ngaku, bukan justru nuduh orang lain. Miris saya melihat Anda. Salah kok nuduh orang lain? Aku menghela napas lalu tersenyum. Saya tidak bermaksud menuduh Anda, tetapi jelas-jelas Anda yang salah. Tapi ya sudahlah, saya malas berdebat. Saya juga meminta maaf bukan berarti karena saya yang salah. Hanya saja sepertinya percuma berdebat dengan Anda. Lebih baik mengalah daripada memperpanjang masalah. Kalau kata abi saya, yang waras ngalah. Berhubung saya waras, ya udah mending saya yang ngalah. Ujarku diakhiri senyuman. Maksud Anda apa? Anda mengatakan saya tidak waras. Aku menggeleng. Saya tidak berbicara seperti itu. Kalau Anda merasa itu urusan Anda. Mbak Widya tampak kesal. Berani sekali Anda melawan saya. Herannya, ukti kok kata-katanya nyakitin. Aku mendengus. Ucapan perempuan itu semakin kemana-mana. Tidak jelas pikirku. Ia seperti mencari-cari kesalahanku. Astagfirullah, maaf aku berburuk sangka. Saya akan melawan ketika saya memang perlu untuk melawan. Lagi pula di sini saya yang benar. Lantas untuk apa saya takut? Jawabku tegas. Memang benar adanya. Di sini aku yang benar, tapi tidak masalah jika harus meminta maaf duluan. Tadi Mbak membawa-bawa kata ukti. Maaf Mbak, apa Mbak tahu apa arti ukti? Saya perjelas saja ya apa itu ukti, agar tidak ada lagi yang salah paham dengan panggilan ukti. Jadi ukti itu bukan hanya panggilan untuk perempuan yang sudah berhijrah, berjilbab, alim atau yang paham agama dan lainnya. Tetapi ukti itu artinya saudara perempuan dalam bahasa Arab. Saya tidak masalah ketika ada yang memanggil saya ukti, karena alhamdulillah dari lahir saya sudah menjadi ukti. Sekarang sudah jelas bahwa saya ukti. Anda juga ukti. Semua perempuan di sini juga ukti. Aku semakin dibuat tidak habis pikir olehnya. Ia tidak henti-hentinya mencari kesalahan, mencari masalah dan marah-marah padaku. Nggak usah ceramah, saya nggak butuh ceramah Anda. Dari tadi Anda terus melawan dan membuat saya marah. Berani sekali Anda. Apa Anda tidak tahu siapa saya? Siapapun Anda itu bukan urusan saya. Anda tidak penting untuk saya tahu. Anda juga bukan nabi yang harus saya kenal. Dengar Mbak, siapapun Anda, saya tidak peduli. Perempuan itu hendak berbicara, namun seorang perempuan yang tidak asing menurutku tiba-tiba saja datang dan mencegah Mbak Widya untuk berbicara. Aku mencoba mengingat-ingat siapa perempuan itu. Aku teringat dengan kejadian saat di restoran. Baru aku sadari bahwa perempuan itu adalah orang yang sama yang menabrakku di restoran waktu itu. Widya udah, nggak usah cari masalah sama dia, ujarnya sambil memegang tangan Mbak Widya. Lo apa-apaan sih? Lo diam aja. Gue mau ngasih pelajaran sama cewek sok cantik itu. Nggak usah banyak gaya lo. Kalau lo masih mau kerja di sini, nggak usah macam-macam sama dia. Peringatnya lagi membuat Mbak Widya berdecak kesal. Siska, ini urusan gue. Lo nggak usah ikut campur. Emangnya dia siapa sampai gue nggak usah macam-macam sama dia? Dia yang harusnya nggak usah macam-macam sama gue. Dia belum tahu aja gue siapa. Ucapnya sambil tersenyum sinis ke arahku. Sombong banget lo Widya, sahut Mbak Indah. Ia sedari tadi diam, tiba-tiba saja berbicara. Entar dipecat nangis. Pak Ahmad mengangguk sambil tertawa. Benar tuh, diam kalian berdua. Kalian yang nantinya dipecat. Pak Rafka gak mungkin mecat gue. Gak mungkin mecat gue. Gue orang kepercayaan Mas Pak Rafka. Percaya diri banget loh, cibir Mbak Indah. Diam lo Ndah, jangan macam-macam sama gue. Kalau lo masih sayang sama pekerjaan lo, mending lo diam. Anda juga Pak Ahmad, kalau Anda masih sayang sama keluarga Anda di rumah, mending Anda diam.
Aku geleng-geleng tak habis pikir. Mbak Widya itu sangat percaya diri. Ia pikir, ia siapa di sini? Pak Rafka dan Mbak Indah mengendikkan bahu tak peduli. Mbak, memangnya Anda siapa sampai-sampai berani berbicara seperti itu? Tanyaku. Lo kalau mau aman, mending diam, Wid. Percaya sama gue, ucap Mbak Siska pelan. Apaan sih lo, Sis? Cewek modelan dia lo takutin? Dia bersepuluh juga gue gak takut. Gak usah jauh-jauh nyebut 10. Dia berdua sama Pak Rafka aja habis lo, Wid. Udah lo diam. Bukannya belain gue malah belain dia, ujarnya kesal pada Siska. Dia belum tahu aja siapa gue, ujarnya sambil menatapku sinis. Dari tadi saya nanya lo, Anda siapa? Ucapku sambil tersenyum tipis. Mbak Widya tersenyum miring. Saya manajer di sini, jadi Anda salah sudah berurusan dengan saya. Ucapnya sambil melipat kedua tangan di depan dada. Anda tidak salah berkata seperti itu. Seharusnya saya yang berkata bahwa Anda salah sudah berurusan dengan saya. Pak Ahmad dan Mbak Indah dan juga Mbak Siska sukses mengangguk kompak. Mbak Widya sontak tertawa mendengar penuturanku. Memang Anda siapa? Perkenalkan, saya adalah istri dari pemilik kantor ini, jawabku penuh penekanan. Mbak Widya sempat terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. Ia mengejekku. Aku kesal tapi tidak marah. Tawanya reda. Lo dengar, Sis? Dia halu banget. Kalian dengar kan? Cewek kayak gitu kalian bela. Ia kembali tertawa, tetapi tidak dengan pegawai lainnya yang hanya diam. Lo jangan banyak ketawa, nanti nangis, malu, peringat Mbak Siska. Mbak Widya geleng-geleng kepala mendengar ucapan Mbak Siska. Ia kembali menatapku dengan remeh. Anda bercanda. Pak Rafka memang sudah menikah, kami semua tahu itu. Tapi sepertinya sangat tidak mungkin kalau Anda itu istrinya Pak Rafka. Oh, ayolah, Pak Rafka tidak mungkin memiliki selera seperti Anda. Aku tidak ingin sakit hati, tapi tidak bisa kupungkiri bahwa aku benar-benar sakit hati. Memangnya aku ini seperti apa sampai-sampai dia bilang bahwa Mas Rafka tidak mungkin memiliki selera seperti aku? Apa selera Mas Rafka seperti Nadira? Mbak Widya melipat kedua tangannya di depan dada. Pak Rafka adalah laki-laki yang tampan, pintar, tajir. Tidak mungkin dia memilih perempuan seperti Anda. Kalaupun itu terjadi, berarti Pak Rafka adalah laki-laki bodoh yang memiliki perempuan seperti Anda. Hatiku berdenyut sakit mendengar itu. Dadaku terasa sesak. Seburuk itukah aku hingga menjadi istri dari Mas Rafka tidak pantas untukku? Astagfirullah, sabar Kila, sabar, ujarku dalam hati. Aku mendadak bisu. Tidak tahu harus berbicara apa. Aku mendengar langkah sepatu mendekat ke arahku. Aku menatapnya dan kedua bola mataku berbinar. Justru karena saya pintar, makanya saya memilih perempuan seperti Syakila. Lain halnya kalau saya memilih perempuan seperti Anda. Itu baru pantas dibilang bahwa saya adalah laki-laki yang bodoh. Bersambung. Thank you for watching.